Selamat malam, bersama Kreologi kembali. Saya Fitria Deborah dari Duanyam dan Kreologi. Oke, malam ini kita mau ngobrol tentang needlework. Nah, sebelum ngobrol tentang needlework nih, aku pengen kasih halo Mbak Dina, semacam perkenalan ya, apa sih Kreologi itu. Jadi, Duanyam merupakan kewirausahaan sosial yang berbasiskan kerajinan tangan. Yang saat ini udah bekerja sama lebih dari 1.400 perempuan, terutama dari daerah NTT, Papua, dan Kalimantan Selatan. Nah, Duanyam tuh sangat memahami kendala UMKM dalam manajemen order, produksi, bahkan sampai pengiriman, inventory sampai pengiriman. Sehingga Duanyam tuh pengen sekali bisa membagi pengalaman kepada UMKM lainnya melalui Kreologi. Nah, Kreologi adalah sebuah ekosistem yang didasari oleh pengalaman-pengalaman Duanyam dalam menjalankan bisnis kria di Indonesia. Nah, Kreologi menawarkan solusi yang menyeluruh, yaitu komunitas sebagai wadah berjejaring dengan pelaku usaha lainnya, pelatihan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan UMKM. Nah, Kreologi ini aplikasi yang ramah pengguna, jadi user friendly untuk yang membantu pencatatan kegiatan operasional dan membuat perencanaan strategis. Nah, nanti kalau udah ngobrol sama Mbak Diva nih, nanti kalau teman-teman ada yang pengen tanya, langsung aja ketik di kolom komentar atau bisa drop di questions box. Oke, ini kayaknya Mbak Diva udah bisa. Yeay. Hai Mbak Diva, apakah bisa menerima? Yeay, halo. Halo, aduh maaf ya Kak. Ih, gak apa-apa. Tadi Maaf, kenapa ya? Iya tadi nggak bisa request. Oh, it's okay. Halo, apa kabar Mbak Diva? Sehat ya? Halo, baik, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nah, mari kita ngobrol nih tentang kayu home. Oke, Kalau boleh. Nah, kan kalau misalnya orang sepintas denger ya, kayu home tuh kayu. Kan ada urusannya sama kayu atau cuma namanya kayu, atau tapi kan kalau dari spellingnya bukan kayu KAYU ya, tapi KAIU ya. Iya, Nah, boleh cerita, oke. boleh cerita nggak kenapa namanya kayu kayak KAYU, atau apa sih kayu itu gitu? Pengen 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 tahu ceritanya dari Mbak Diva nih. Iya, jadi sebenarnya awal-awal kita jualan itu memang ada beberapa produk yang ada unsur kayunya gitu. Cuman seiring berjalannya waktu, yang kita ambil dari kata kayu itu, kayu kan cenderung ke earth tone, terus natural gitu kan. Nah, jadi Oh, gitu. iya, jadi itu apa ya, pengaruh ke produk-produk kita. Jadi untuk pemilihan warna gitu-gitunya sih lebih ke warna-warna earth tone gitu, sesuai sama kayu. I see. Jadi itu asal kenapa pakai kayu supaya nggak sama kayak KAYU, jadi kayak di ini sedikit ya, dimodifikasi sedikit ya. Iya, betul. Oke, kalau kalau kayu sendiri itu sebenarnya bahan dasarnya apa, materialnya apa, terus latar belakangnya gimana, itu gimana ceritanya, Mbak? Oke, jadi untuk latar belakang mungkin ya. By the way, Ya, ini suara aku feedback kah? di aku enggak sih. Oh, enggak ya. Oke, mungkin aku cerita tentang latar belakang dulu kali ya. Ya, boleh boleh. Sebenarnya ini kan kayu mulai tahun 2020 bulan Juli ya. Itu kan lagi Wah, pas masa-masa pandemi pandemi. dong. Iya, Ya, oke. pas pandemi. Jadi di situ aku dan partnerku berpikir gitu kan, orang-orang lagi pada di rumah gitu. Dan banyak yang mungkin pengen mengganti suasana rumahnya gitu. Jadi kita ngeliat itu sebuah peluang gitu. Kita mulailah bikin home decoration. Sebenarnya itu juga berasal dari hobi aku dan partnerku juga sih, bikin-bikin sesuatu dari handcrafting gitu. Oh, emang ini ya, hobi kerajinan tangan gitu ya. Iya, benar. Oke. Eh, kalau gitu, ini lokasinya di mana ya?
Untuk lokasinya kita produksinya masih di rumah, di daerah Cipete, Jakarta Selatan. Oh, Cipete yang jalanannya banyak makanan itu ya? Iya. Sering ke situ ya, Kak? Sering lewat. Kalau mau kantor kadang lewat situ. Loh, kok jadi bahas itu? Oke. Oke, kan apa namanya, kalau mungkin teman-teman masih bingung ya, ini kayu apaan sih, ada earth tone, terus ini adanya apa, bukan lahirnya karena masa-masa pandemi, terus ada hubungannya sama orang-orang ingin mempercantik rumahnya karena pada di rumah semua kan. Nah, bisa cerita nggak apa sih produk dari kayu home ini sebenarnya? Produknya oke. Ya, jadi awalnya itu kita sempat jual kayak cermin-cermin estetik gitu, Kak. Terus makin kesini kita kayak ngeliat pengen produksi sesuatu yang belum banyak di Indonesia gitu. Dan aku ngerasa embroidery terus juga fiber art itu tuh belum terlalu banyak di Indonesia. Sementara di luar negeri udah banyak banget orang-orang yang udah familiar sama fiber art dan embroidery dan sebagainya gitu. Jadi aku ngeliat, wah ini bisa jadi sesuatu yang baru nih di Indonesia gitu kan. Jadi aku mikir dan pengen juga bawa sesuatu yang beda gitu. Kita sempat bikin geometry art itu gabungan beberapa teknik dari embroidery, terus juga punch needle sama ada fiber art juga. Digabung jadi satu produk gitu. Iya, jadi kita coba ya. Keren banget. Jadi teman-teman kalau misalnya bingung ya embroidery itu apaan, nah itu dulu zaman dulu ya, zamanku kali ya, zaman dulu kan para mama kita tuh suka itu tuh apa kayak kristing bukan, iya kan, kayak nyulam ya kayak gitu. Nah itu embroidery tuh. Jadi ya kan bener ya Mbak ya, bener, ya, Mbak Diva sebagai pelaku embroidery. Ntar aku ngomong salah lagi. Jadi embroidery itu seperti itu, terus digabung sama punch needle tuh yang kayak apa, kayak keset bukan karpet, apa sih yang sejenis itu. Ya sejenis itu. Nah tapi serunya nih kayak home decor ini, dia pakai di medianya itu beda, bukan kayak di apa, kalau embroidery kan biasanya pakai di kain gitu kan, kain yang buat ya biasalah menjahit gitu. Nah ini medianya lain, apa tuh Mbak medianya kalau boleh tahu? Iya, jadi kita juga mikir karena ini home decor, jadi kan sesuatu pengen yang bisa dipajang gitu. Jadi kita menjual itu sudah termasuk sama midangannya gitu. Sebenarnya nggak cuma midangan aja sih, ada yang bahan itu kanvas gitu. Jadi kayak art print gitu sebenarnya, cuman embroidery gitu. Jadi melukis, semacam melukis dengan benang ya? Iya, benar. Semacam melukis dengan benang ya. Oh, keren banget. Jadi kenapa kok milih apa ya, benang dan needle tuh kenapa tuh? Karena memang salah satunya kan memang dia jarang di apa, belum pernah ada di Indonesia kan. Nah, terus ya. Oke, jadi untuk pemilihan bahannya sendiri sebenarnya kita standar sulaman pada umumnya, jadi ada kain, ada benang juga gitu. Cuman itu disesuaikan lagi sama produk apa yang pengen kita hasilkan gitu. Kalau misalkan untuk embroidery, kita pakai kain, kita pakainya kain semi kanvas sama benang sulaman. Kalau misalkan untuk punch needle, benang itu jauh lebih tebal, jadi lebih ke benang kayak wool ya benangnya ya? Iya. Pakai benang wool juga ya? Iya, betul. Terus kainnya juga beda gitu, yang lebih apa ya, jaraknya mungkin lebih jarang-jarang gitu, karena kan menyesuaikan sama alat punch needle-nya juga gitu. Jarumnya, ukuran jarumnya juga udah beda. Ya. Kalau misalnya mungkin nggak sih dalam satu apa namanya bidang itu kayak di kanvas gitu, bisa nggak punch needle di kanvas? Punch needle di kanvas nggak bisa itu Kak, karena alatnya punch needle itu jarumnya besar gitu. Jadi kalau misalkan punch needle di kanvas nggak kecolok gitu ibaratnya. Oh iya, oke, paham. Nggak bisa masuk. Soalnya kalau punch needle
Punch needle tuh harusnya dia bidang apa? Ininya tuh kayak kotak-kotak gitu nggak sih? Yang kayak Iya, betul. Iya. ya. Oke, oke, oke. Paham, paham. Ih, seneng jadi tahu, udah tahu. Jadi semakin tahu. Terus proses produksinya itu kayak apa kalau boleh tahu, Mbak Diva? Proses Apa udah punya produksinya tim gitu? Apa mesti kita digambar dulu? Apa di dipolain sketsa ya. dulu atau Iya. gimana tuh? Kalau proses produksinya kita ada yang ready stock sama custom order. Kalau misalnya untuk custom order itu biasanya desainnya dari customer gitu Kak. Sesuai requestnya mau gambar apa. Itu ya biasanya kita kasih gambar kasarnya dulu di kertas. Terus kita kasih gambaran kurang lebih akan seperti ini gitu hasilnya. Jadi di sketch dulu, habis itu udah langsung mulai produksi aja sih gitu. Kalau Berarti untuk Mbak Diva punch pinter needle, gambar dong? kenapa? Pinter gambar. Habis di sketch dulu berarti Mbak Diva pinter gambar. Nah, iya itu yang lucu. Halo? Aku itu nggak punya background desain. Aku nggak bisa gambar yang bisa, aku nggak jago gambar gitu. Tapi mungkin itu ya Kak, karena memang suka dan hobi, jadi aku tuh kayak memvisualisasikan itu di kepalaku dan aku langsung terapin aja kalau misalnya ada pegang kain dan benang gitu. Jadi kalau emang disuruh gambar sketch atau gimana itu lebih ke partnerku sih gitu. Kalau untuk masalah oke. gambar-gambar Itu gunanya punya partner ya? iya. Itu gunanya punya partner. Ya, ya, ya. Jadi kita nggak bisa, dia bisa gitu. Dia nggak bisa, kita bisa. Saling lengkapin. Ya, betul. Sorry, tadi kepotong deh. Kayaknya produksinya berapa lama, terus timnya berapa orang? Oke, untuk produksi itu tergantung kesulitan desain dari customer ya, Kak. Beda-beda sih. Kalau misalkan embroidery biasanya itu bisa 4 sampai 5 hari untuk satu produk jadi gitu. Tapi kalau misalkan yang punch needle itu cenderung lebih cepat sih, bisa 2 sampai 3 hari aja gitu. Wow. Kalau misalkan timnya sendiri itu kita masih berdua, makanya jadi suka kewalahan kalau misalkan, ya alhamdulillah sih kalau misalkan ada beberapa pesanan gitu, jadinya nggak enaknya kita harus naruh mereka ke waiting list gitu karena masih berdua. Waiting listnya biasanya berapa lama tuh? Waiting listnya waktu itu tuh pernah sampai kalau customer pesan hari ini baru bisa kita kasih estimasi tuh bulan depan gitu Kak, baru bisa jadi gitu. Tapi itu waktu lagi, alhamdulillahnya pas lagi banyak-banyaknya. Cuman kalau misalkan ini sih misalkan dia pesan hari ini terus aku bisa ngerjain mungkin lagi banyak waktu luang juga, itu bisa cepet, misalkan bisa minggu depan aku kasih estimasinya gitu. Oke, berarti ini benar-benar semuanya made by order ya? Maksudnya nggak di stok gitu ya? Iya, made by order kalau untuk embroidery. Kalau misalkan ada juga produk kita watercolor embroidery itu Kak, itu lebih ke ready stock sih, karena aku belum bisa terima misalkan customer pesan warna tertentu, aku takutnya nggak sesuai sama ekspektasi dan harapan mereka gitu, jadi aku bikinnya yang ready stock aja gitu. Kalau misalnya emang sesuai sama suasana rumahnya, kalau emang suka gitu, jadi bisa langsung dipilih aja. Oke, suaraku mantul kayaknya. Oke, ini masalah teknis teman-teman, maafkan. Itu tidak bisa kami apa-apakan. Oke. Tadi sempat ada juga yang komen terus suaranya mantul, makanya aku bingung kenapa ya? Iya, kayaknya sekarang udah oke sih. Teman-teman maafkan jika terjadi suara yang mantul dan lain-lain, itu di luar kendali kami. Kami berharap supaya sinyalnya semua baik, di Cepete baik, di tempat saya baik. Oke. Oke, pertanyaan berikutnya nih. Tadi kan Mbak Diva sempat ngomong berulang-ulang ya, kayak misalnya, dan saya juga bertanya kayak ini apakah ini made by order, segala macam. Nah, itu berarti orang rata-rata order di Mbak Diva itu custom ya? Atau bagaimana?
Iya, kebanyakan custom. Ada yang untuk rumahnya, ada yang untuk kado juga waktu itu Kak, ada yang untuk restorannya. Jadi semua disesuaikan sama Oke. iya, sama pesanan customer. Oh, wow. Ada pengalaman seru nggak nih waktu ada yang kayak misalnya custom? Ada customer terus dia mau custom, aku mau custom nih Mbak gitu. Ada yang seru nggak? Yang seru apa ya? Mungkin lebih ke tertantang gitu ya, Mbak. Karena mungkin pesanan atau request gambarnya itu cukup sulit gitu. Jadi kita maksudnya pas customer minta untuk pesan desain itu tuh aku kayak, aduh bisa nggak ya ngerjainnya gitu. Walaupun bisa ini bakal lama banget kayak gitu. Tapi waktu itu sempat kita terima akhirnya dan alhamdulillahnya sih customernya suka. Walaupun lumayan lama sih pekerjaannya. Nah, kan dari tadi kita ngomongin ya embroidery terus sama punch needle segala macam. Nah, mungkin teman-teman apa namanya pengen punya gambaran. Nah, itu sebesar apa sih bidangnya? Ada ukurannya nggak? Atau orang bisa kayak aku mau sekamar aku sebesar 2 meter kali 3 meter di dinding aku gitu bisa nggak? Atau sebesar apa sebenarnya di kayu home decor itu produknya? Kalau misalkan berarti ini keukuran ya, ukuran produk-produk. Ya, ukurannya betul. Iya, ukuran rata-ratanya itu di hidangan ukuran 25 cm. Kebetulan aku lagi pegang salah satu yang aku bikin. Ini ada. Kelihatan nggak ya? Wow. Keren banget. Jadi ceritanya kayak under the sea gitu, Kak. Oh, wow. Itu pakai watercolor sama embroidery ya? Iya, watercolor sama embroidery. Ini belum jadi. Terus itu nanti ditempel di ukuran juga. Kenapa? Oke, sorry ya. Ukurannya gimana? Sorry. Oh ya, ukurannya itu excited sendiri. Terharu aku. Ukurannya kita ada yang 20 cm midangannya. Kalau ini kan yang 25 tadi. Terus juga pernah ada yang pesan ukuran 30. Dan yang paling besar yang pernah aku bikin itu ukuran kanvas sebesar 50 kali 50 cm dan itu 2. Jadi 1 meter ya. 1 meter kali 1 cm. Iya, gede banget. Wow, seru ya, seru banget loh. Seru. Kalau kita melakukan suatu hal yang kita senang itu emang seru sih. Iya, setuju banget Kak. Oke, pengen tahu nih Mbak Diva, kan tadi aku sempat dikasih lihat, teman-teman mungkin sempat lihat ya, tadi apa namanya desainnya keren banget. Apa tadi? Apa judulnya tadi Mbak? Ini kayak under the sea gitu, watercolor. Under the sea itu keren banget. Nah, pengen tahu nih ini apa dapat ide kayak gini, terus inovasinya itu dapat dari mana tuh? Nah, untuk yang desain ini kebetulan itu kita dipercaya pokoknya pengen yang satu tema laut-laut gitu. Iya, terus aku cari-cari inspirasi di Pinterest gitu. Paling banyak sih inspirasi dari Pinterest ya, Kak. Cari-cari gambar, cari-cari mood board-nya sama color tone-nya mau kayak gimana gitu. Jadi kebanyakan sih dari Pinterest kalau misalkan desain kita yang develop sendiri. Kalau misalkan custom itu kebanyakan emang customer udah ngasih gambarnya ke kita gitu sama warna-warnanya. Jadi kita tinggal nyesuain aja. Nah, kalau misalnya warna nih, benang itu kan ada keterbatasan warna ya. Nah, kalau misalnya si customernya pengen warna tertentu, terus tapi benangnya nggak ada, maksudnya yang sesuai warna yang dimauin customer nih, itu cara ininya gimana? Cara apa supaya customernya ya udahlah nggak apa-apa gitu, itu gimana Mbak? Apakah terus warnanya diwarnain sendiri? Kenapa? Pernah kejadian juga kayak gitu. Oke, terus jadi gimana tuh? Customer minta satu warna, terus kebetulan aku tuh sempat fotoin kan gitu. Ini ya pilihan warnanya gitu. Terus mungkin aku kan emang selalu update kalau misalkan lagi prosesnya gitu. Dan pas lagi update itu kurang sesuai sama warna yang dia bayangkan gitu. Akhirnya rombak ulang. Dirombak ulang. Wow. Iya. Terus ya aku kasih
pilihan warna alternatif sih gitu, pengganti warna yang dipengenin. Dengan apa ketersediaan benang yang ada ya? Iya, yang ada benangnya ada. Oke, pengen tahu nih target marketnya sebenarnya target pasarnya kayu home decor itu apa? Siapa sih gitu? Terus strategi pemasarannya gimana tuh kalau pengen? Saya pengen tahu. Kalau misalkan target pasar itu kita nargetin emang orang-orang yang cinta home decor gitu Mbak. Jadi ada satu komunitas namanya Home Decor Lovers. Menurutku ini komunitasnya kuat banget sih Mbak gitu, dan sangat berpotensi gitu. Jadi aku menyasar ke mereka yang emang seneng dekorasi rumah gitu, dan emang seneng sharing tentang rumahnya gitu. Itu untuk target marketnya. Kalau misalkan pemasarannya selama ini sih lewat iklan, sempet pernah iklan di Instagram, terus juga kita endorse salah satu influencer home decor gitu. Sama selama ini sih untungnya ada beberapa customer yang selalu repeat order gitu Kak, alhamdulillahnya ya. Jadi mungkin emang udah percaya sama kayu gitu, jadi sempet beberapa kali beli terus di kita gitu. Oke, berarti ini kan kayu lahir dari masa pandemi nih ya. Iya. Terus dari masa pandemi, terus dari kayu sendiri melihat peluang bahwa orang-orang lebih sering di rumah nih ya, di masa WFH ini. Itu kan sekarang, itu tahun kemarin ya, sekarang kan orang-orang udah mulai kayak keluar rumah gitu kan ya, udah mulai ada beberapa yang udah mulai kayak ngantor gitu, walaupun memang belum full kayak seperti dulu. Itu mempengaruhi nggak di penjualannya kayu home decor sendiri? Jadi waktu kemarin full WFH sama sekarang udah mulai kayak apa, kenormalan baru, itu mempengaruhi penjualan kayu home decor? Kalau dibilang berpengaruh, sebenarnya karena kita jualan sesuatu yang handmade, dan maksudnya bukan yang barang-barang kayak memang ready stock terus gitu. Ini kan emang make by order gitu ya Kak. Ya, jadi memang nggak selalu emang naik turun gitu penjualannya gitu. Kadang kalau lagi rame banget bisa sampai waiting list. Kalau misalnya lagi nggak ada, ya emang lagi nggak ada aja gitu. Jadi aku belum ngerasain pengaruh yang sebegitu besarnya sih dari perubahan new normal ini gitu. Cuman untuk sekarang ini kita lagi coba develop produk baru. Itu kalau misalkan bisa dilihat di Instagram, kita baru promosi produk cushion cover gitu Kak. Oke, buat perbantalan ya. Iya. Jadi nggak cuma menyasar untuk dekorasi yang bisa dipajang-pajang aja, tapi juga emang yang bisa everyday use gitu. Ya, tapi kan cushion cover tuh sekarang emang juga kayak bagian dari home decor itu sendiri kan. Jadi jadi teman-teman kalau mau order misalnya di kayu home decor, selain dindingnya senada, bisa senada gitu sama bantalnya. Iya, betul. Jadi dindingnya dihiasi dengan kayu home decor, terus di bawahnya ada sofa. Nah, itu ada bantalnya bisa dia sama itu senada sama di atas. Iya. Atau bikin tema warnanya juga warnanya tuh warna-warna earth tone gitu Kak. Jadi emang nyambung-nyambung aja. Iya. Pengen beli pajangan sama sarung bantalnya gitu. Nah, ini kan kayu sudah, dia kenapa pilih nama kayu karena earth tone kan. Kalau misalnya ada orang kayak ini, misalnya aku nih, Mbak Diva, aku mau order tapi warnanya warna-warni, bisa nggak? Bisa, sempet kok kita waktu itu bikin produk yang emang berwarna-warni, apalagi untuk yang watercolor embroidery itu ya Kak, itu ada yang emang warna-warna earth tone, ada juga yang warnanya vibrant kayak misalkan ungu, kuning, terus warna toska gitu-gitu. Jadi disesuaikan sama permintaan pasar aja. Iya. Oh, I see. Berarti kalau misalnya untuk kamar anak-anak gitu bisa juga kan, kalau anak-anak warna kayu kan kayaknya terlalu gelap ya. Tapi kalau berarti bisa. Warna yang riang gitu bisa juga berarti ya. Iya bisa, waktu itu juga kita sempat bikin untuk salah satu produk geometric artnya itu memang
kayaknya cocok untuk ditaruh di kamar anak gitu karena warnanya tuh yang soft gitu kayak baby blue, terus juga baby pink gitu-gitu. Jadi ya balik lagi sih tadi menyesuaikan permintaan pasar aja. Oke, wow, seru banget nih. Teman-teman kalau nanti udah selesai ini ngobrolnya kita boleh lihat di Kayu Home Decor ya. Terus teman-teman kalau mau tanya boleh juga bisa di kolom ini komen atau di question box. Ditunggu pertanyaannya. Jika ada pertanyaan aku ngintip dulu. Oke, belum ada. Sip. Kayaknya mereka terpesona nih sama Kayu Home Decor karena produknya emang keren banget. Aku sudah ngintip dari kemarin. Jadi wow. Dan soalnya hal yang menarik ya, fakta menarik dari Mbak Diva ini, Mbak Diva itu nggak punya background desain, betul? Betul. Ya, Betul gimana itu? Ceritain dong. Gimana kok bisa seperti itu? Aku nggak punya background desain, aku juga nggak, itu tadi aku nggak bisa gambar. Jadi aku, tapi kalau misalkan emang udah dihadapin sama kain, hidangan sama jarum tuh bisa berjalan aja gitu. Idenya, inspirasinya. Jadi kalau misalkan digambar, justru kadang malah apa yang aku gambar sama apa hasil jadinya tuh suka beda gitu. Karena seiring berjalannya waktu jadinya aku suka ganti-ganti desain kalau misalkan dirasa aduh kayaknya ini kurang, ini perlu ditambah atau apa gitu. Jadi improvisasinya malah pasti udah mulai prosesnya ya. Iya, betul. Pernah nggak kayak lagi ada pesanan nih dari customer, terus tiba-tiba kayaknya nggak seru nih aku ganti gitu. Ada nggak? Pernah nggak punya pengalaman kayak gitu? Pernah sih, kita lebih ke ngasih saran gitu kalau misalkan gimana ya, kalau kan kita yang tahu mungkin kalau misalkan pakai teknik ini kurang bagus gitu, mungkin bisa atau ganti warna atau apa gitu. Jadi kita selalu bicarain ke customer lagi sih, Kak. Mungkin kita selalu konfirmasi lagi kalau warnanya diganti gimana atau kalau ada sedikit-sedikit perubahan gitu. Kalau misalkan emang setuju, kita bakal lakuin gitu. Karena kan itu maksudnya akan jadi milik mereka, akan dipajang di rumah mereka gitu kan. Jadi harus balik lagi selera customer juga gitu. Jadi tetap ada komunikasi ya dengan customer ya, misalnya. Dan kita bisa, Mbak Diva sendiri bisa kasih saran ke mereka juga ya. Iya, betul. Nah, pengen tahu nih Mbak Diva, selama ini berarti belum setahun ya Kayu Home Decor? Iya, belum setahun. Nah, belum setahun ini kendalanya apa aja sih kalau boleh tahu? Kendalanya sebenarnya karena sumber daya manusianya itu ya Kak, karena kita masih berdua, jadi masih suka kewalahan kalau misalkan alhamdulillah lagi banyak pesanan gitu. Sampai kadang suka nggak tega kalau misalkan harus ngasih estimasi tuh bulan depan atau 2 minggu lagi gitu, kayak aduh ini kayaknya yang nunggu kelamaan nggak ya, kayaknya dia lupa kalau dia lagi pesen gitu. Terus kendalanya sama waktu sih mungkin, karena ada hal lain juga yang jadi misalnya yang lagi dilakuin selain ngerjain kayu gitu. Itu sih maksudnya aktivitas lain di luar kayu ya? Iya, betul. Oke. Wah, berarti Mbak Diva ada usaha lain selain kayu kayaknya. Enggak sih, bukan ke usaha lain, tapi emang ada kegiatan lain aja gitu di samping kayu ini. Gak apa-apa, nggak usah dijelasin di sini, nanti netizen tahu. Oke, pengen tahu nih Mbak Diva ini kan hal yang menarik dari Mbak Diva ini teman-teman, selain tadi udah diceritain bukan latar belakang desain, nggak bisa gambar juga, ini karena model suka ya. Betul, suka ya hobi. Kerajinan tangan, hobi. Ini dari hobi terus jadi bisnis gitu ya. Nah, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman UMKM lain atau teman-teman yang berencana membuat UMKM misalnya? Ada pesan-pesan kah? Iya, pesan-pesannya untuk teman-teman yang mungkin baru mau mulai usaha, jangan takut untuk mulai, dicoba aja. Karena kalau misalkan nunggu sampai benar-benar siap, terus settle dan segala macamnya,
kayaknya lama ya gitu kan. Jadi Ya, betul. dicoba dulu aja karena nanti seiring berjalannya waktu pasti akan ada perbaikan, terus juga banyak belajar. Ya apa istilahnya learning by doing gitu ya. Akan banyak belajar seiring berjalannya waktu sambil ngejalanin usahanya juga. Dan untuk teman-teman yang udah mulai usaha juga, ini sebenarnya juga pesan buat aku sih kak. Untuk diri Pesan sendiri pada juga. diri sendiri ya. Iya, semoga tetap konsisten sama apa yang dilakuin. Mungkin di luar sana ada juga teman-teman yang lagi bisnis handcrafting gitu, sesuatu yang emang handmade. Kan maksudnya pasti ada waktu di mana pesanan lagi banyak, pesanan lagi sepi gitu. Tapi ya itu tadi jangan cepet putus asa dan berhenti. Jadi lanjutin terus aja. Gitu. Konsistensi kuncinya. Pokoknya jalan terus ya, jangan kebanyakan mikir ya. Iya, gitu. Kalau ada ide, jangan terus, duh gue bisa nggak ya? Kayaknya ntar rugi deh. Jangan gitu ya. Dicoba dulu aja gitu kan. Maksudnya aku aja yang emang berangkat dari sekedar hobi gitu ya. Alhamdulillah jadi maksudnya banyak yang seneng sama hasil karya aku dan partnerku gitu. Jadi aku juga nggak sangka akan banyak yang suka gitu. Karena ya aku maksudnya belum punya bayangan segitunya. Cuman ternyata pas sudah dijalanin, oh ternyata banyak yang tertarik gitu. Dan pasti banyak banget perbaikan dari awal aku bulan Juli tahun lalu, bulan Agustus, dan sampai sekarang itu banyak banget perbaikan seiring berjalannya waktu gitu. Jadi ada perubahan ya dari karyanya, dari awal karya pertama sampai yang terakhir pasti ada perubahannya ya. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Makanya mungkin yang udah sempet pesen kayu sekarang bisa request lagi karena kita udah improve mungkin dari beberapa aspek. Aku sempat penasaran nih, aku jadi penasaran sih tepatnya sama Mbak Diva. Tadi kan bolak-balik ngomong partneran sama partner aku cuma berdua. Jadi berdua nih sama partnernya ngerjain ini. Partnernya tuh siapa sih? Teman dekat kah? Teman main kah? Wow, ibunya. Iya, partnernya ibuku. Jadi ibuku tuh apa ya? Ownernya gitu. Ownernya Kayu Home ini. Aku bagian marketingnya aja. Karena kebetulan aku juga belajar komunikasi. Punya background pendidikan komunikasi gitu. Cuman kerjanya kita berdua. Kenapa? Tapi sama berarti ibu sama Diva, Mbak Diva ini sama-sama bisa embroidery, bisa punch needle, sama-sama bisa gitu ya? Iya, sama-sama bisa. Dan aku juga belajar dari ibuku sih kak. Dari kecil aku udah mulai maksudnya dikenalin. Aku juga maksudnya besar di keluarga yang emang senang sama handcrafting gitu. Jadi dari kecil aku udah mulai belajar ngejahit gitu. Ke bawah sampai sekarang. Tuh teman-teman, ini partneran sama ibunya, keren banget loh. Ini sangat menginspirasi buat teman-teman yang punya hobi yang sama dengan mama gitu ya. Jadi bisa menghasilkan sesuatu, keren banget nih. Terima kasih. Soalnya dari tadi kan ngomongnya sama partner aku berdua aja. Penasaran siapa partnernya? Iya, sama ibuku. Halo tante, kalau nonton. Lagi nonton kayaknya, cuman malu untuk tampil nih kayaknya. Lain kali berdua nongol dong. Oh iya, boleh. Keren banget loh tante, ini karyanya sama anaknya. Aku udah lihat di IG-nya, ngintip-ngintip, keren banget. Terima kasih. Nanti aku sampein ke aku bisa memesan nih kayaknya. Boleh. Langsung Mbak Diva, ini aku loh gitu ya. Iya, boleh nanti di WA aja. Buat Kak Fitri ya. Ini teman-teman terpesona atau gimana nih? Belum ada pertanyaan. Baiklah. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya udah selesai, pengen lihat hasil karyanya Kayu Home Decor, bisa berkunjung ke IG-nya. Hasilnya keren banget. Ini sangat inspiratif sekali dari Mbak Diva. Seseorang yang sama sekali bukan dari yang mana ibunya? Itu yang kasih love warna hijau. Oh, halo Ibu Dina. Oh, dari tadi nih Ibu Dina Devianti ya.
Iya, nontonnya. Ya, halo Ibu Dina, keren banget karyanya sama Mbak Diva. Oh, Dina, Diva, oke. Terima Eh, kasih. jadi teman-teman bisa lihat, jadi ini adalah dari apa karyanya dari embroidery sama punch needle. Jadi itu teknik yang ada karyanya yang digabungin jadi satu sama watercolor ya. Bukankah Iya. begitu Mbak Diva, bener ya? Betul, betul sekali. Ya, jadi ada beberapa produknya, ada yang ukurannya 25 kali 30, bisa sampai yang besar juga. Jadi Iya. teman-teman bisa lihat nanti di IG-nya Kayu Home Decor. Juga kalau teman-teman yang tadi kelewatan juga, eh, apa maksudnya telat join, nanti bisa lihat di IG live-nya, sorry, IGTV-nya Krealogi ya. Kalau misalnya, wah aku ketinggalan nih gitu, jadi bisa nonton lagi di IGTV-nya Krealogi. Hai Kak. Oh ya, iya Bu. Aduh, terima kasih. Saya yang terima kasih. Oke, teman-teman kayaknya belum ada pertanyaan lagi. Mbak Diva, mungkin apa namanya segini dulu kali ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di Iya, kemudian waktu, kemudian hari lagi. iya, terima Ketika kasih ya, nanti Kak. mungkin Udah 2 tahun Kayu Home Decor. Iya, terima kasih udah ngajak aku ngobrol-ngobrol, Kak. Ya, jadi teman-teman yang oh ya, Krealogi udah ada aplikasinya. Teman-teman bisa lihat di Google Play Store. Untuk sementara memang masih di Android karena kebanyakan pelaku MKM, oh apa enggak, jadi bulat deh gue. Jadi pelaku MKM itu kebanyakan kan Android ya. Jadi teman-teman bisa lihat di Google App Store atau di sini. Oke, sorry. Bikin juga untuk iOS dong, Kak. Oh Ini ya, akan nanti sangat dibilangin. berguna. Tuh teman-teman, suruh bikin pakai iOS. Aku Request sampaikan. Nah, ini bisa lihat di sini ya di bit. Oke, sip. Oke, selamat malam. Terima kasih Mbak Diva. Salam Terima buat kasih Ibu juga, Dina Kak. tadi. Iya, nanti Ya, bisa. sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu Terima lagi. kasih. Bye bye.